Kita coba record ya buat gamenya ya. Kita coba record dulu guys. Record. Aduh aku mampu cuman terhalang slot katanya Bang Yus 3. Ada gratisan juga kalau kalian mau coba. Aku menyelamatkan negaraku dari kehancuran. Ayo. Your team is picking. Untung gak ada orangnya. Boleh nanti ku SS, nanti ku kirim. Bacara RW Mar katanya kalau di ACC itu juga katanya Bang Zawi. Nanti ku coba mikir-mikir dulu Bang Zawi. Aku belum pernah offline guys, jujur guys. Caster offline belum pernah guys. Coba nanti ku jawab ya di WA ya Bang Zia. Sihir adalah hidupku. Dikasih 299. Iya kah? Gelo efek-efek lagi guys. Buset gamer 2025. Gelo. Kayaknya dipisah aja deh guys slotnya guys. Bang Z Bang 9 plus bro. Masih berapa banyak itu bro? Gelo guys. Bang makasih bang. Terima kasih banyak bang buat koin-koinnya ya bang ya. Semoga lancar selalu bang rezekinya bang. Buset guys. Buset guys. Dia 10 slot bro. Dapat 10 slot bro. Slotnya bareng guys itu ya. Oh kubarengin aja kak bang. Buset dibarengin aja katanya buat sama-sama bang guys slotnya guys. Wah ini tim KW ya. Ketua KW itu bang. Oh pantes. Buset. Halo putra tidur katanya. Gabungin aja bang. Siap bang. Boleh Mar kasih tahu Kak Eca sekalian minta nomornya. Hehehe. Kalau minta nomornya aku nggak nyan guys. Aku harus coba tanya dulu Kak Ecanya. Kalau Kak Ecanya bolehin mah aku gas. Buset dikasih lagi gilo guys. Bang makasih banyak bang. Bolehlah kasih koyun katanya. Boleh nanti gua kasih koyun boleh. Main sempat kosong katanya. Bang Zi di sini masih ada slot Bang Zi. Di game 4 tapi full kayaknya sama 5 guys. Di 6 ada lagi kosong guys. Nanti di game ke 6 ada kosong lagi palingan. Kalau kalian mau screen bisa. Jadi di sini ada 3 Bang Zi. Di 4 sama 5 soalnya ada yang screen guys. Tim lawan tim ya. Kosong lawan. Hehehe jangan dong nanti yang ada. Jangan guys. Takutnya kalau nomor-nomor itu privasi guys. Takutnya kayak Ecanya malah marka aku bro. Jangan bro. Kita langsung aja masuk ke area Land of Dawn. Kita akan coba lihat pertarungan yang bakal terjadi. Bang plus 9 terima kasih banyak bang. Semoga rezekinya lancar selalu bang. Amin. Boleh. Aku coba masukin ya bang sih ya. Buset guys dikasih lagi kak guys. Gelo. Sepuh. Gelo guys. Buset guys. Kaget guys aku bro. Dikasih banyak banget. Buset. Terima kasih banyak bang buat koinnya bang. Ini Bang Gers jadi 110 lagi bro slotnya bro. Aku nanya kau tadi biar buat hitung-hitungan budget. Oh iya. Nanti coba ku jawab ya bang. Aku juga belum mikir-mikir guys kalau yang offline guys. Eca udah punya pacar, setauku sih dulu udah, cuman nggak tahu sekarang ya. Dulu udah. Kita masih ingat dong, Beret yang sangat menggacor kan? Bang plus 9, terima kasih banyak ya Bang Bu ya. Semoga rezeki lancar selalu ya Bang. Amin guys. Amin gak sih bro? Bantu amin nanti ku doain kalian nanti bisa ikut main gratis di match yang 6 ya. Amin. Kira pelantikan yang kini dijalankan langsung oleh serangan CB bersama datangnya serang Rons bisa membuat masalah. Grab ada di sana mencoba untuk bertahan tapi harus malah terkena sebuah Bisalior yang membuat dirinya pun kini terancam. Namun penyerangan kini terjadi bagian Toplin mencoba menghentikan sepertinya seorang Anfa terlebih dahulu ya dengan mencoba untuk mendatangkan seorang LYN langsung ke bagian Toplin sana mengambil ke arah sebuah kelompok dengan cepat. Dan kini mulai ada sebuah rotasi yang akan mulai terjadi. Pengambilan ke arah sebuah turtle pun juga kini akan berhasil dilakukan.
untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx Kaizen yang akan melakukan satu buah kontes di area bawah sana. Zoning pun mulai terjadi dengan mulai masuknya seorang Vikings ya. Apakah bakal menjadi bencana? Belum lagi masuknya sang LYN, membuka Shock, berhasil membuka sebuah sambaran. First ball terjadi. Tapi poin kedua ternyata juga tadi berhasil oleh pasukan dari Onyx Kaizen, dan first ball-nya tadi dilakukan oleh seorang Onfa ya, yang berada di area top lane. Dan kita lihat sebuah Lasisa ini bakal mencoba untuk memberikan ledakan dan memudahkan Turtle untuk diamankan untuk pasukan dari Onyx Kaizen yang berhasil menyambar dengan sebuah retribution dari LYN. Begitu baik. LYN yang kini juga mulai mencoba untuk mengunci lagi purple-nya di game yang kali ini. Berhasil untuk diambil. Bisa Tsunami Slam pun juga berhasil terbuka. Sebuah Varugorian ternyata datang mencoba menyelamatkan seorang NCB. Berhasil kabur. Cuman Rans pun juga kini haruskah direlakan untuk malah terkena sebuah panis. Namun sayang sekali, poin kill pun gagal terjadi dengan combo yang begitu baik dari teman-teman tim RRQ untuk bisa menyelamatkan pemain-pemain mereka ya. Wah gelo guys, itu kayaknya kalau aku yang main auto kena kill itu ya. Akunya ya, bukan musuhnya guys. Oh, lihat. Dengan posisi di bagian atas, kira ada pembalasan gank yang begitu baik dari pasukan tim Onyx Kaizen, membuka poin kill kedua mereka dengan memainkan team fight dan gankingan. Ini akankah jadi sebuah masalah ya untuk bisa mengkantar teman-teman dari tim RRQ untuk game yang ketiga nih guys. Dengan posisi ada beberapa platingan yang masih dijalankan lagi di area tengah. Grip mencoba untuk kayaknya lebih bermain di bagiannya aja ya. Biasanya kalau kita lihat Mage itu ke atas dan ke bawah ya. Mungkin mulai pergerakan sepertinya mencoba memberikan backup ke arah seorang Gears yang kini sudah sendirian. Apakah berhasil tertarik dengan bantuan dari seorang Xbox dari Dragon ya, yang mungkin bisa mengambil ke arah pemain. Namun persiapan untuk bisa mendapatkan ke arah sebuah target kedua pun juga harus bisa dilakukan oleh kedua tim. Harus mencoba untuk memantapkan diri saat Onfa pun juga kini masih menembak. Dead Sonata cukup dalam. Oke pun terkena serangan. Sebuah serangan yang kini juga haruskah membuat shield pun di bagian top lane perlahan dihilangkan, membuat tentunya sebuah bencana. Apalagi kalau misalnya sebuah shield yang hilang itu juga bisa membuat seorang Onfa ya mendapatkan gold lebih, dan bisa membuat item-item lain pun berhasil diambil untuk gamenya kali ini ya. Ya kita ada beberapa inisiasi tambahan lagi, tapi sebuah Vatorgorian pun cukup ready dari seorang Rons yang meskipun gagal untuk bisa mendapatkan pemain, tapi setidaknya berhasil membuka sebuah gerakan agar pasukan dari RRQ lebih berani dalam melakukan sebuah pertarungan. Namun kini Rons pun masih bisa bertahan dan hampir saja Rons melakukan sebuah double kill. Tapi dengan darah sekarang malah berhasil mundur, memudahkan seorang Nier untuk bisa mengunci sebuah double kill. Bencana, 3 orang pemain pun hilang dan harus membuat 2 orang pemain pun tersisa. Dari segi pengambilan karena sebuah Turtle yang kini ada di bagian bawah, apakah akan jadi milik teman-teman dari RRQ dengan sebuah retribution yang ternyata nggak dipencet langsung oleh seorang Nier, karena Nier masih juga menunggu untuk bisa retributionnya pun untuk kembali pulih ya. Sehingga dengan gak adanya keraguan mengambil karakter Turtle tanpa adanya sebuah masalah ya, Nier kini berhasil mengamankan Turtle langsung. Dan kalau kita dari teman-teman tim Onyx Kaizen mencoba untuk mempersiapkan sebuah pertarungan di bagian top lane, menunggu lagi mencari Onfa. Namun kini malah turret di bagian tengah sedang dijalankan. Gak ada pertahanan yang cukup kuat. Ini bakal membuat pasukan dari tim Onyx Kaizen akankah harus kehilangan beberapa pemain mereka. Namun turret yang malah jadi sebuah objektif pertama yang berhasil mereka kunci. Dengan Gears yang juga berhasil memenangkan pertarungan di bagian bottom lane. Lihat seorang Vikings pun dalam bahaya. Ada sebuah Vida Strike yang gagal untuk juga bisa dimanfaatkan lebih karena waktu yang sebenarnya tadi masih bisa ya. Cuman emang dengan adanya Nier tadi si Parsianya nggak mau coba untuk maksain ya. Tapi Tsunami Slam kini terbuka juga. Nier harus menggunakan Spear of Alpha, bergerak ke belakang. Di saat ada Elia dia juga masih mencoba untuk mengambil karena beberapa buff di bagian bawah. Terus mencoba untuk mengunci beberapa buff lain ya. LN pun sayangnya gagal untuk bisa juga ya. Terlihat untuk kali ini turret di bagian bawah pun juga harus kini dihancurkan. Dan LN sedang mencoba membuka recall, tapi bantuan dari pasukan tim RRQ pun datang. Abyssal Hero yang tadi sempat datang, membuat hampir saja Alien pun ketahuan. Dengan permainan yang lebih tenang, berhasil membuat gearnya pun kabur. Tapi dengan kini mulai adanya sebuah pressure yang terjadi dengan 2 turret ya, yang ternyata udah berhasil dikunci, akan membuat pasukan dari tim Onyx Kaizen pun lebih baik lagi kalau misalnya mereka ingin mencoba untuk mendapatkan kemenangannya di game kali ini ya. Dengan baru dapetin 2 pick off, ini bukan menjadi sesuai awal yang baik untuk tim mereka. Cuman kalau menurutku sih masih ada kesempatan kalau misalnya mereka pengen melakukan comeback ya.
Comeback itu dibuat dengan orang-orang yang kuat dan orang-orang yang ingin mencoba, guys. Nah, itu ya. Sebuah pepatah dari King Fenrir, teman-teman ya. Dengan kesempatan yang juga kini bakal akan mencoba untuk dimanfaatkan oleh pasukan dari tim RRQ. Di bagian bottom lane, mencoba untuk mengambil ke arah sebuah turtle. Dengan ada Nier yang ada di sana, harus mencoba untuk bertahan dengan retribution yang juga dari sempat seorang kalian lakukan. Namun sayangnya, turtle-nya didapatkan. RRQ yang berhasil membuka pengambilan dan serangan kini juga akan dijalankan langsung untuk bisa mendapatkan inner turret di gamenya kali ini. Vikings mencoba untuk menjadi pemain yang juga melakukan lagi sebuah platingan untuk match-nya kali ini. Membuka sebuah platingan dengan cepat. Dengan persiapan ke arah Warwick yang akan terbuka. Dia siapakah yang akan berhasil mendapatkan pick off kembali di bagian sana. Di sana Vida Strike terlalu jauh untuk bisa menyambarkan teman-teman dari tim RRQ. Dengan bantuan dasar Alpha yang juga kini bakal datang menjadi masalah. Misil yang tentunya cukup juga mempunyai damage yang besar akan membuat pasukan dari teman-teman tim Onyx Aizen pun mungkin bisa dalam masalah. Namun ternyata Alien pun juga harus ditumbangkan terlebih dengan ada seorang lapu-lapu dari serang Kiss yang kini bakal juga ternyata berhasil menghancurkan turret dan Brevetter pun terjadi. Mencoba untuk melahap langsung serang Finks yang harus malah berhasil untuk tertumbangkan di game yang kali ini dan Abyssal Hero. Hampir saya berhasil mengenai serang Gears. Yang kini lihat ada sebuah Vida Strike yang gagal kembali bisa dimanfaatkan dengan lama ya. Benar-benar ke pressure juga sih. Padahal kita tahu bahwa Parsnya bisa biasanya ya membuat zoning dan bisa ngebuka teman-teman dari timnya untuk lebih selamat atau bisa lebih memanfaatkan area ya, agar teman-teman dari tim lawan nggak bisa mendekat. Tapi kalau kita lihat dari teman-teman RRQ juga pintar ya. Mereka coba untuk nyari celah di mana Grab ada di sana dan mungkin bisa di pressure sehingga harus ultimate-nya pun terkena cancel ya. Beberapa kali kau lihat kayak gitu, guys. Dan itu yang kadang membuat pasukan dari tim Onyx Aizen pun kehilangan momen ya. Dan kini baru berhasil mendapatkan 2 pick off aja. War pun kembali terjadi. Di bagian tengah bakal menjadi medan pertempuran dengan satu bos Nabi Islam yang juga tadi sempat terbuka. Bakal menjadi masalah di saat Onfa pun mendapatkan pick off dengan 2 point kill. Kira sebuah triple kill akan terjadi. Sebuah bisa mencoba menyambar. Coba lihat seorang Elyin kini mencoba untuk menghancurkan turret juga di arah top lane dengan mencoba untuk membawa ya beberapa pemain langsung untuk bisa mendapatkan inner turret. Tapi dengan cukup jauhnya kali ini membuat dirinya juga harus mencoba untuk mengambil kesempatan karena Lord dengan Shock yang harus malah terkena sebuah Lordnya. Sayang sekali dan bantuan pun terjadi. Nier pun ada di sana, namun turret di bagian tengah pun juga kini akan berhasil dijebol dengan Gears yang harus terkena sebuah point kill. Harus menunggu kembali respawn. Jadi pemain yang terlalu nekat dengan Lord yang juga kini akankah harus mulai dijadikan pertaruhan oleh teman-teman dari tim Onyx Aizen juga. Mereka sedang menunggu. Apalagi dengan pasukan dari tim RRQ yang juga nggak bisa ngasih pressure yang lebih lagi untuk game kali ini ya. Dan Mavenion pun kembali mencoba dijalankan di area bottom lane. Mencoba memudahkan sepertinya agar pasukan dari tim RRQ lebih nantinya memegang Kara Lord-nya di game yang kali ini ya. Dengan satu buah Ace yang juga udah berhasil diambil. Menjadi item tambahan yang udah berhasil seorang Vikings pun dapatkan. Dengan Mavenion yang masih dijalankan juga di bagian tengah. Dragon mencoba untuk membawa sebuah platingan ya, dengan nggak mau sepertinya mencoba untuk membuat pasukan dari tim Onyx Aizen kesulitan. Cuman ini bakal membuat akhirnya Lord didapatkan oleh pasukan dari teman-teman RRQ. Teman-teman dari tim RRQ udah berhasil mengunci Kara Lordnya kali ini dan Lordnya akan mulai berjalan langsung di area mid lane. Ini akankah jadi sebuah masalah penting dengan defense yang harus kuat dilakukan oleh seorang Onyx Aizen. Dengan tim yang kini juga sepertinya akan membuka Vida Strike terlebih dahulu. Namun Avatar Guardian pun berhasil malah terconnect, menyambar karena beberapa pemain. Namun Last Isani pun juga berhasil menyambar sehingga berhasil memberikan ledukan. Namun Alpha kembali bersinar dengan triple kill dan sebuah maniak pun didapatkan. Bahkan satu save berhasil juga didapatkan langsung ke arah seorang Parsha yang tadi sedang sendirian bencana. Weapon pun terjadi. Turret pun bakal mulai juga mencoba dihancurkan dengan adanya Weaponion yang kini mulai berjalan langsung di arah tengah di game kali ini. Dan Onfa akan jadi pemain pertama yang bisa memastikan bahwa CAT Alstar nantinya akan dia jadi pemain untuk di area God Laner. Dengan kini masih ada beberapa tembakan yang juga kini sedang dia lakukan. Dan Onfa membuat juga tembakan lain pun kini juga sedang dijalankan di area bawah sana.
mencoba untuk membuat bencana, dan Oni Kaizen pun kini harus berhati-hati. 5 orang pemain memang udah cukup ready untuk membawa pertarungan lagi dengan device yang kini akan dilakukan. Avatar Guardian pun kini mulai masuk, membuatkan sebuah masalah dengan masuknya juga sebuah Brevetar yang kini dilakukan serang Gears, membuat lompatan pun juga akan berhasil menyambar ke arah serang Grip. Namun terlalu lama seorang Gears di bagian depan harus tersambar damage turret, sehingga kini harus kehilangan ya satu persatu dari teman-teman tim RRQ dan juga teman-teman dari Oni Kaizen. Dan ada beberapa api kehidupan tidak langsung untuk seorang Dragon untuk gamenya kali ini. Dengan tentunya ada Wave Neon yang akan mencoba dijalankan lagi. Platingan pun juga kini akan terjadi. Sebuah Vida Strike pun terbuka, membukakan sebuah masalah dengan adanya serangan Alpha yang masih mencoba memberikan beberapa tembakan lain. Dan base-nya tersisa setipis aja dan harus bisa jadi ya sebuah kesempatan yang teman-teman dari tim RRQ bisa untuk langsung selesaikan sebenarnya ya. Coba mereka sepertinya lebih menunggu terlebih dahulu. Tapi kali ini sebuah Avatar Guardian pun masuk. Bisa ledakan pun cukup ready langsung dan meledak. Duar mengenai Rons yang gak berhasil untuk bisa kabur. Dan ini yang ngebuat dari pemain-pemain pasukan tim RRQ ya, hanya tersisa 4 member aja. Mereka harus menunggu, gak bisa terlalu terburu-buru. Mungkin dengan Lord yang nantinya juga bisa untuk mereka ambil, bisa jadi sebuah pilihan yang menurutku sih lebih enak lagi ya untuk mereka bisa ngunci ke arah sebuah base yang ada di arah dalam. Dengan Zaman Force dari serang Ake pun sempat lakukan, mencoba untuk membuka juga platingan kembali di arah tengah sana. Di arah sampingnya Nir juga terus mencoba untuk menjalankan area dengan satu bom magic center yang juga terbuka, menghindari gankingan yang mungkin bisa terjadi. Namun Gears masih menjadi pemain yang juga cukup depan. Di saat Onfa pun ternyata malah datang. Ada sebuah masalah yang terjadi karena Onfa yang membuat dia pun harus terkena sebuah point kill. Dan ada sebuah pemain yang juga kini bakal dikejar. Seorang NCB seperti yang gak terlalu jauh. Dan ada sebuah pengalih perhatian yang terjadi. Dan Rose mencoba untuk memasakkan diri. Di saat bantuan dari seorang Gears pun ada di sana dan siap untuk bisa menghancurkan formasi dari pasukan tim Oni Kaizen. Lihat dengan satu buah efek stun lagi berhasil mendapatkan Akeo. Dan base-nya juga cukup terbuka langsung untuk bisa membuat pasukan dari tim RRQ pun langsung mengamankan karir gamenya. Dengan 3 orang pemain tersisa dan cukup jauh, seorang Alien mencoba mengunci karir Lord. Apakah akan membuat hasilnya pun cukup bisa dimanfaatkan? Tapi Alien, what a game! Alien tumbang dengan Lord. Dan ini bakal menjadi faktor penting di mana pasukan dari tim RRQ seperti akan langsung mengambil karir gamenya dan membuat Oni Kaizen pun berhasil dikalahkan dan RRQ membawa langsung sebuah kemenangan mereka untuk gamenya yang sekarang. Dan sayangnya ya, Oni Kaizen ada apa guys? Padahal mereka kalau misalnya defense kayaknya masih oke gak sih guys? Wah, LYN-nya dapat coklat bro. Halo Kak Archie. Aduh, Onfa tiba-tiba lag katanya Gears. Iya kah? Lo Bang Gears yang dapat. Gelo guys. Bang Gears ternyata sekarang jadi penguasa XP laner kah bang? Ku pantau-pantau ternyata jadi penguasa XP laner deh ya. Dengan 4 silva terjadi ke arah Grab, Akeo, Vikings dan juga Dragon. Mereka cukup sulit ya untuk bisa memanfaatkan team fight. Entah apa yang terjadi, cuman ku harap mereka bisa nantinya lebih baik lagi jika ada ya kesempatan untuk main di sini lagi. Sebenarnya mereka masih ada sih. Dan siapa tahu nanti bakal ada kesempatan ya buat mereka main juga di game yang selanjutnya ya. Dengan 4 emas dan MVP dari seorang Gears ya, begitu berbahaya juga lap-lapunya, kuat dengan beberapa kali menjadi garda depan buat memulai pertarungan. Di saat dirinya pun juga cukup kuat dari segi durability dan juga damage untuk bisa membuka tumbangan ya. Ada beberapa point kill yang juga berhasil didapetin dengan sebenarnya NCB yang belum sama sekali terkena sebuah panis ya. Ini juga salah satu jadi pemain yang harusnya diperhatikan juga, jadi pemain yang nggak ada sama sekali tumbangan bersama dengan Nir yang juga ada di sana. Dengan kita lihat terus mendapatkan sebuah assist dengan cukup banyak dan Onfa menjadi point kill ya yang sering diciptakan buat teman-teman dari tim Oni Kaizen guys. Ini statistiknya juga kalian bisa cek aja, 24 berbeda 8 pick off, dari segi durasi pertandingan pun 14 menit ya.